Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para ustadz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majelis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi sebab dosa kita diampunin oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita, keluarga kita, bahkan umat seluruh alam diampunin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan taklim kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullah an Auf bin Abdullah annahu qala kana ahlul khairi yaktubu ba'dahum ila ba'din bisalasi kalimatin. Diriwayatkan daripada Auf bin Abdullah bahwasanya ahli kebaikan, ahlul khair, satu sama lain saling menyeru kepada kebaikan juga. Kalau orang ahli kebaikan, maka nyerunya kepada kebaikan. Kalau orang ahli keburukan, maka nyerunya ke keburukan. Jadi kalau orang ahli ibadah menyeru orang kepada ibadah, tapi kalau orang ahli maksiat menyerunya pun bagaimana orang berbondong-bondong melakukan maksiat. Makanya di sini diterangkan bahwasanya orang-orang yang ahli menjalankan kebaikan ini menyeru kepada yang lain dengan 3 kalimat. Apa seruannya itu? Yang pertama, man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunyahu. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupi urusan dunianya. Ini suruhan pertama. Jadi barang siapa menjaga ibadah kepada Allah, beramal untuk akhirat, mengamalkan agama, maka dunianya akan dicukupkan oleh Allah. Dalam hidup ini Pak, yang penting kita cukup. Apa gunanya duit kita banyak, kita hartanya banyak, tapi ternyata kehidupan gak cukup. Apa enaknya misalnya gaji 10 juta, gede kan? 10 juta gede, cuman tiap bulan keperluannya 20 juta. Berarti yang 10 juta utang kan? Berarti gak cukup. Lebih baik orang istilah gajinya kecil tapi seluruh kebutuhannya cukup. Gaji misalnya cuma 3 juta, tapi mau beli motor cukup, ya kan? Tiap hari makan cukup, semuanya keperluan cukup. Jadi itulah yang diharapkan, ya. Makanya agar supaya Allah Subhanahu wa ta'ala mencukupkan daripada keperluan urusan dunia kita, maka kita jaga daripada amalan untuk akhirat, amalan agama kita jaga. Karena yang namanya amalan agama Pak, efeknya dunia akhirat. Dari dunia itu sudah berefek banget. Ini amalan akhirat nih, kan? Dan kalau kita bicara masalah pintu rezeki, ini adanya di amalan akhirat. Suatu contoh, takwa pintu rezeki. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang takwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dengan sunnah Rasul, yaj'al lahu makhraja, Allah berikan jalan keluar dalam setiap permasalahan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah berikan rezeki daripada jalan kagak kesangka-sangka. Ini takwa.
Ya, jadi takwa ini merupakan salah satu pintu daripada rezeki. Jadi diberikan jalan keluar oleh Allah. Dan rezeki kagak kesangka-sangka. Misalnya waktu anak mau bayar sekolah, kagak punya duit nih. Karena sudah waktunya bayar, dengan asbab ketakwaan kita tadi, bisa jadi tiba-tiba ada orang ketok pintu. Ya. Pak, tolong benerin Pak, rumah saya bentar aja Pak. Kita kerja sebentar dikasih 1 juta. Bisa jadi itu. Kenapa? Karena yang menggerakkan hati seseorang adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang beramal untuk akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan daripada urusan dunianya. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala juga sampaikan, man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsih. Barang siapa yang menghendaki daripada kehidupan akhirat, maka nazid lahu fi harsih. Dalam tafsirnya ini nu'tihi dunya ma'al akhirah. Jadi barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, maka akhirat diberikan, dunia pun juga diberikan oleh Allah. Akhirat diberikan, dunia diberikan. Ya ibarat kalau kita nanam padi di ladang Pak, rumput itu ikut tumbuh. Tapi di saat kita nanam rumput, kagak bakalan tuh padi tumbuh. Inilah ibaratnya kalau kita kerja, kita berbuat amal untuk akhirat, maka akhirat diberikan oleh Allah beserta dunianya. Wa man kana yuridul harsad dunya nuti minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, yang dikejar-kejar hanya urusan dunia saja, diberikan oleh Allah. Cuman diberikannya sesuai dengan yang sudah menjadi jatahnya. Kalau memang sudah jatahnya 100.000 satu hari, walaupun dia kagak pulang-pulang Pak, pulang malam. Kenapa? Kalau pulang siang-siang takut diomelin istrinya. Kenapa? Cuma bawa 100.000 misalnya. Tetap aja nggak akan nambah tuh. Karena sudah ada garis masing-masing. Jadi akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan takarannya. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan ini yang kita khawatirkan, di akhirat besok kagak ada bagian lagi. Kenapa? Sudah diberikan di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan Pak, kalau di akhirat kita kagak dapat apa-apa, bagaimana nasib kita? Ya. Kita rajin sholat, rajin sedekah, rajin ini, cuman kagak dapat pahala. Kenapa? Tujuannya dunia. Nah, makanya di dalam kita beramal udah kagak usahlah punya tujuan macam-macam, udah karena Allah saja. Lah nanti efek daripada amalan kita itu terserah Allah. Dengan rajin sholat duha misalnya, rezekinya lancar, itu udah urusan Allah, kagak usah kita pikirkan. Misalnya kita rajin baca Quran, usaha kita makin maju, itu udah urusan Allah, kita nggak usah mikirin itu. Kenapa? Karena bisa jadi orang semakin taat kepada Allah semakin kaya, bisa nih kehendak Allah. Bisa jadi orang semakin taat kepada Allah, ternyata hidupnya semakin miskin. Ini bisa jadi Pak. Waktu kagak pernah ke masjid kaya banget tuh, rezekinya lancar, proyeknya di mana-mana. Giliran udah rajin ke masjid, kagak taunya jadi miskin. Bisa jadi seperti ini. Kenapa? Karena itu semuanya ujian daripada Allah. Kaya ujian daripada Allah, miskin ujian daripada Allah. Bisa jadi dengan amalan kita Allah berikan kekayaan, boleh jadi karena keamalan kita Allah Subhanahu wa taala kan berikan kemiskinan kepada kita. Lah cuman orang miskin kalau dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kebahagiaan, ketenangan jiwa akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kemiskinannya tadi. Ya. Makanya jangan sampai gini Pak, wah rezeki saya lancar sekarang. Kenapa? Kan saya tiap hari sholat duhanya 12 rakaat, lancar saya ini. Wah saya rezeki saya berkah, lancar sekarang. Karena saya tiap hari baca Quran 3 juz misalnya kan.
Lah kalau kita punya omongan seperti itu, punya keyakinan seperti itu, jangan-jangan apa yang kita lakukan di dunia ternyata dibalasnya di dunia oleh Allah. Lah kalau dibalas di dunia, di akhirat kagak dapat apa-apa, kan nyengir, Pak. Coba bayangkan. Itu. Jadi barang siapa yang beramal untuk akhirat, maka dunia akan diberikan oleh Allah. Dan barang siapa yang beramal untuk tujuan dunia, hanya mengejar daripada dunia saja, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan sesuai dengan takarannya. Ya. Makanya ada, Pak, orang itu kerjanya siang malam tapi miskin juga, ada, Pak. Ya. Sampai anaknya kagak kenal. Anak udah umur 10 tahun tapi kagak kenal anaknya. Mau kenal gimana? Berangkat anak masih tidur, pulang anak sudah tidur. Tapi ternyata gak kaya juga. Kenapa? Karena udah jatahnya segitu. Sehingga yang ada apa? Yang ada pokoknya gak ada syukurnya. Ya kan? Cuman masak dapat segini, ngeluh dulu bawaannya. Ya, ada kan orang tiap hari ngeluh dulu. Ketemu si A ngeluh, ketemu si B ngeluh, ketemu ini ngeluh. Pokoknya di kampung itu terkenal bahwasanya orang itu orang tukang ngeluh. Lah orang yang tukang ngeluh ini sudah menandakan bahwasanya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala lemah. Tidak menjaga amalan kepada Allah, tidak menjaga ketaatan kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga ekonominya lemah, semuanya lemah, hatinya menjadi lemah. Kalau sudah lemah semuanya, maka dia curhatnya kepada manusia. Kalau curhat manusia ini kan istilahnya bukan selesai masalah, Pak, bahkan nambah masalah. Cerita satu nyampe ke orang lain 2 nanti. Diceritain lagi jadi 3. Sehingga apa? Sehingga sekampung orang tahu cerita yang awal dari satu tadi. Artinya apa? Kita curhat kepada manusia tidak selesai masalah. Curhat siapa? Allah. Karena Allah yang menciptakan kita kan. Allah yang memelihara, Allah yang memberi segalanya. Kalau kita mau curhat pada Allah, kapan curhat? Malam kita bangun, nangis kepada Allah, mengadukan permasalahan kepada Allah, maka disitulah Allah akan berikan jalan keluar daripada setiap permasalahan kita. Dan yang pertama yang akan diberikan oleh Allah adalah ketenangan jiwa dulu. Ya. Jadi kalau orang lagi galau, lagi banyak masalah, dekat kepada Allah, yang pertama kali diberikan ketenangan batin, ketenangan jiwa, ketenangan hati. Kenapa? Karena kalau orang sudah hatinya tenang, Pak, itu melangkah gampang. Tapi kalau hatinya lagi suntuk, hatinya lagi gelap, itu melangkah itu nggak tahu arah. Ya, niatnya mau ngalor tapi ternyata ngidul. Niatnya mau ke barat, nggak taunya ke timur. Kenapa? Karena hatinya gelap. Lah makanya yang pertama kali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan hati, ketenangan jiwa, hatinya tentram dulu. Kalau sudah hati tenang, melangkah itu enak. Mau kemana saja enak. Ya, inilah perlunya kita menjaga amalan kepada Allah. Untuk urusan dunia yang kita cari, kenapa hidup kita di dunia? Cuman dari tafsiran ayat tadi ini ada ucapan daripada Abdullah bin Umar, katanya gini, ahlis li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa mali akhiratika ka'annaka tamutu qada. Jadi berbuatlah, berusahalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Ya, ini kata Abdullah bin Umar, berusahalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Dan ungkapan ini saudara pada dasarnya, jadi berbuatlah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya,
Karena untuk hidup selamanya Pak, kan selamanya kan santai Pak. Udahlah dagang tutup dulu dah, kerja adzan udah proyek dulu, kenapa? Santai aja, kenapa? Kan hidup selamanya. Ini masih panjang ini, kenapa selamanya hidup? Jadi santai saja. Lah sedangkan untuk akhirat ka'annaka tamutu, kata seakan-akan kamu mati besok. Lah karena mati besok ini kesempatan cuma sedikit, makanya saya harus bersungguh-sungguh berbuat untuk akhirat. Kenapa? Karena seakan-akan mau mati besok. Ya, jadi saya ulangi lagi bahwasanya man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunyahu, barang siapa yang beramal untuk akhiratnya maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi daripada yang namanya urusan dunianya. Ya. Untuk kebutuhan sehari-hari cukup, untuk bayar sekolah anak cukup, untuk pulang kampung cukup, ya, untuk beli mobil cukup, ya, untuk semuanya cukup, dicukupkan oleh Allah. Ini orang-orang yang berbuat untuk akhirat, beramal untuk akhirat, artinya beramal ikhlas semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa man aslaha fi ma bainahu wa bainallahi aslahallahu taala fi ma bainahu wa bainan nas. Yang kedua, barang siapa yang memperbaiki hubungan antara dirinya dengan Allah, jadi hubungan dengan Allah diperbaiki, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Ya. Jika kita perbaiki hubungan dengan Allah, Allah perbaiki hubungan dengan manusia. Manusia siapa? Semuanya sekitar kita. Ya. Anak kita manusia, istri manusia, tetangga manusia, semuanya manusia. Jadi di saat kita perbaiki hubungan dengan Allah, Allah perbaiki hubungan kita dengan manusia. Makanya di saat ini kenapa sih tetangga kok manyun melulu bawaannya kan? Apa sakit gigi atau gimana nih? Atau bahkan kita nggak merasa bersalah, cuma kita dicemburutin mulu. Berarti jangan-jangan ada yang nggak beres hubungan saya dengan Allah. Perbaiki hubungan dengan Allah. Kenapa? Karena yang membolak-balikkan hati manusia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi niatnya kita nolong, cuma salah paham, bisa itu, Pak. Jadi perbaiki hubungan dengan Allah. Sehingga kalau kita sudah perbaiki hubungan dengan Allah, nanti semua hubungan dengan manusia Allah perbaiki. Ini misalnya istri udah dikasih belanja udah banyak, tapi cemberut melulu bawaannya, ya kan? Sayur asem-asem sampai ke muka tiap hari. Kita harus mikir ini, jangan-jangan istri saya cemberut melulu, ini amalan saya ini salah dengan Allah. Perbaiki hubungan dengan Allah. Sehingga nanti kalau sudah diperbaiki hubungan dengan Allah, istri yang biasa cemberut jadinya nggak cemberut. Anak yang biasanya durhaka jadi nggak durhaka. Tetangga yang biasanya manyun jadi senyum. Kenapa? Diperbaiki oleh Allah. Karena yang pegang kendali hati manusia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ingin baik hubungan dengan manusia, maka kita perbaiki hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah apa? Semua perintah Allah. Terutama sholat kita. Karena sholat ini langsung komunikasi dengan Allah, yang bentuk hubungan dengan Allah. Makanya saat kita perbaiki hubungan dengan Allah, Allah perbaiki hubungan dengan manusia. Sholat, Pak, perbaiki hubungan dengan Allah. Sholat fardu dijaga. Dengan cara apa? Dengan berjamaah. Jangan sampai kita laki-laki sholatnya di rumah. Takut-takut nanti jadi suami soleha itu, Pak. Kalau sholatnya di rumah. Contoh Nabi sholatnya di masjid berjamaah. Siapa yang mengajarkan sholat berjamaah? Malaikat Jibril alaihissalam. Di saat selesai perintah sholat, malaikat Jibril mengajarkan berjamaah. Makanya pada saat itu malaikat Jibril alaihissalam mengajarkan 2 hari. Hari pertama malaikat Jibril imam.
yang jadi makmum Nabi dan para sahabat, mengajarkan sholat di awal waktu, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, semuanya diajarkan di awal waktu oleh malaikat Jibril. Hari kedua sama, malaikat Jibril jadi imam di Masjidil Haram, Nabi dan para sahabat itu pun jadi makmum. Artinya sholat berjamaah ini yang mengajarkan adalah malaikat Jibril alaihissalam. Jadi nggak main-main, Pak. Ya, sholat ini nggak main-main. Jadi yang mengajarkan malaikat Jibril berjamaah. Jangan sampai kita tinggalkan sholat berjamaah. Kalau hidup kita pengen tentram, ya pengen bahagia, pengen berkah, jaga berjamaah dimanapun kita berada. Apapun yang terjadi, jaga berjamaah. Kenapa? Karena di saat kita itu tidak mau menjaga sholat berjamaah, pada dasarnya kita sudah mau bikin masalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nanti kalau sudah bikin masalah dengan Allah, semuanya di sekitar kita itu akan bermasalah. Ya, anak bermasalah, istri bermasalah, tetangga bermasalah, pokoknya semuanya dianggap masalah. Sampai akhirnya tumbuh satu uban, itu pun juga dianggap masalah. Ya, ngacak tiba-tiba ada uban tumbuh satu ini, udah bingung tuh, mau dicabut apa dicet, dianggap masalah semuanya. Kenapa? Karena mulai membuat masalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu ya. Jadi apabila kita memperbaiki hubungan dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Dengan atasan hubungannya baik, dengan bawahan hubungannya baik, dengan tetangga hubungannya baik. Pendek kata, dengan siapa saja hubungannya baik. Kan enak, Pak, kalau kita kemana-mana hubungannya baik, ya. Kita ke sini teman baik-baik, kita ke sana teman baik-baik, kan sangat luar biasa. Yang kesiksa itu orang ke sini ketemu musuh. Coba bayangkan, ke sini ketemu musuh, nggak enak. Ya. Kenapa? Karena kemana saja yang ketemu itu musuh. Lah, makanya kalau kita sudah banyak musuh yang demikian, maka perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau Allah sudah perbaiki hubungan dengan Allah, yaitu tadi Allah akan memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Makanya sholat dijaga fardu dengan berjamaah, ditambah dengan sholat-sholat sunat lainnya, dijaga baca Qur'annya, dijaga zikirnya, dijaga sholawat istighfarnya. Pendek kata, semua amalan kita jaga. Sehingga kalau sudah kita jaga, ya disitulah ada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ditunaikan kepada kita. Ya. Ini yang kedua, yaitu apabila kita menjaga hubungan dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga, memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Yang ketiga, waman aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatahu. Jadi barang siapa yang memperbaiki hatinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki zahirnya. Ya, saat kita memperbaiki batin, maka zahir akan diperbaiki oleh Allah. Kenapa? Karena pada dasarnya gerakan zahir kita ini tergantung bagaimana gerakan batin. Batin kita yang menggerakkan apa? Hati. Jadi semua anggota badan kita ini pada dasarnya yang menggerakkan hati. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya hati ini adalah raja, ibarat raja. Apabila hati baik, maka seluruh anggota badan baik. Apabila hati buruk, maka seluruh anggota badan ini jadi buruk. Makanya kita perbaiki hati kita, batin kita. Bagaimana cara memperbaiki batin? Ya kita lihat bagaimana Rasulullah SAW memperbaiki batin-batin para sahabat, memperbaiki hati-hati para sahabat. Dengan apa? Dengan kalimat La ilaha illallah. Artinya apa? Memasukkan keimanan kepada Allah. Kenapa? Karena hati kita ini
Kalau tidak dimasukkan iman kepada Allah, maka yang masuk banyak. Sehingga hati kita ini penuh dengan macam-macam. Tapi kalau yang masuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah hati kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat hati ini dijaga oleh Allah, maka seseorang enggak mudah kecewa. Ada orang lain mengecewakan tapi enggak kecewa. Ada orang lain berbuat buruk kepadanya tapi dia tidak merasa dizalimin. Kenapa? Hati dijaga oleh Allah dan enggak mudah tersinggung. Orang yang hatinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Marah boleh marah, cuman marah itu kan untuk kebaikan, Pak. Ya. Marah untuk kebaikan. Misalnya marah sama anak, boleh silakan. Kenapa? Misalnya anak lambat sholat, misalnya enggak baca Quran, misalnya enggak mau belajar, boleh marah. Marah sama istri boleh. Tujuannya apa? Tujuannya mendidik. Kenapa? Karena kalau dibiarkan nanti bisa jauh daripada tuntunannya sebenarnya, maka di situ perlu juga kita marah. Ya, tapi marahnya untuk mendidik, marahnya ini untuk kebaikan. Kalau sudah baik, ya gak usah dimarahin. Itu. Jadi saya ulangi lagi, bahwasanya barang siapa memperbaiki batin, maka zahir akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati kita ini kan ibarat telaga, Pak. Harus diisi dengan kebesaran Allah. Caranya bagaimana mengisi hati ini, memperbaiki hati? Ya daripada ucapan kita. Kalau ucapan kita ini baik, maka yang masuknya baik. Terus pendengaran kita masuknya dalam hati. Apabila pendengaran kita yang kita masukkan kebaikan, hati juga baik. Yang kita pikirkan kebaikan masuk dalam hati. Yang kita pandang kebaikan masuk dalam hati. Pendek kata memperbaiki hati ini yaitu dengan 4 cara tadi, yaitu bicara yang baik-baik, mendengarkan yang baik-baik, melihat yang baik-baik, dan memikirkan yang baik-baik. Kalau 4 hal ini kita praktekkan dalam kehidupan kita, maka hati kita akan baik. Kalau hati kita baik, maka seluruh amalan kita, zahir kita ini akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya. Jadi belajar bicara yang baik. Mendengarkan yang baik, melihat yang baik, dan memikirkan yang baik. Supaya apa? Supaya kebaikan masuk dalam hati kita. Karena di saat kita bicaranya yang buruk, maka keburukan masuk dalam hati kita. Yang kita dengarkan yang buruk masuk dalam hati kita. Yang kita lihat yang buruk masuk dalam hati kita. Yang kita pikirkan yang buruk masuk dalam hati kita. Sehingga di hati kita tanpa kita sadarin ternyata dipenuhi dengan keburukan-keburukan. Kalau sudah dipenuhi dengan keburukan-keburukan, maka yang keluar daripada batin kita ini nanti yaitu keburukan-keburukan. Sehingga ngomong saja, Pak, itu kalau nggak diembel-embelin yang buruk kagak ngomong, ya kan? Ngomongnya nyumpain, binatang dibawa-bawa. Ini apa? Akibat daripada keburukan hati. Begitu juga yang didengarkan pengen yang buruk-buruk. Sehingga nanti sama orang lain yang ada suudzon, prasangka buruk. Pokoknya bawaannya sama orang nggak seneng. Ini akibat daripada hati tadi. Jadi kalau hati yang buruk dalam diri seseorang, maka di situ akan mengeluarkan yang buruk juga. Tapi di saat hati kita ini penuh dengan kebaikan, maka akan mengeluarkan kebaikan-kebaikan juga. Ya. Makanya Pak Bu, supaya hati kita itu baik, maka di antaranya yaitu tadi, ya, kita melihat kebaikan orang lain. Jangan sampai kita melihat keburukan orang lain. Kenapa? Karena kalau kita lihat buruknya, semua orang ini jadi buruk. Karena tidak ada orang yang sempurna, semua orang itu punya keburukan, Pak.
punya kelemahan, punya kesalahan. Kalau yang kita lihat salahnya, maka kesalahan itu yang masuk dalam hati kita. Sehingga kalau kita sudah melihat kesalahan masuk dalam hati kita, setiap melihat orang, bawaannya kita anggap orang itu bersalah semuanya. Ini. Sehingga apa? Sehingga nanti yang ada sifat dengki, yang ada sifat nggak suka, yang ada macam-macam. Yang penting sifat keburukan itu nanti yang ada. Sehingga apa? Sehingga kalau sifat keburukan yang ada dalam hati kita, takut-takutnya kita meninggalnya dalam keburukan, Pak. Ya kan? Karena orang yang di dalam hatinya itu penuh dengan keburukan, maka yang ada itu sifat dendam. Kalau ada tetangganya dapat nikmat, marah dia. Pokoknya istilah dendam lah ya, nggak suka. Tapi di saat tetangganya ini apes, seneng banget. Itu ada orang seperti itu. Jadi saat tetangga dapat nikmat dia susah, di saat tetangga ini dapat musibah dia seneng. Ada orang seperti ini. Nah, makanya sifat-sifat seperti itu untuk menghilangkannya harus perbaiki hati. Ya, bagaimana hati supaya baik? Sehingga kalau hati baik, maka yang keluar daripada hati nanti yaitu perkara-perkara yang baik. Kalau sudah perkara yang baik yang keluar, maka nanti dalam keseharian kita yang kita amalkan ini adalah yang baik-baik. Ya, ketemu teman dengan ucapan assalamualaikum, kita jabat tangan, senyum, senyumnya pun senyum manis, Pak. Jadi bukan senyum sinis, bukan senyum yang dipaksakan. Ya. Kenapa? Karena yang namanya senyum, Pak, itu tergantung dari hatinya. Kalau hatinya lagi enak, senyumnya pun enak. Dan orang itu terimanya adem. Coba dah, ya. Kita ketemu teman, hati kita enak sama dia. Kita senyum, diterima juga dengan senyuman. Tapi di saat hati kita sedang gak enak sama dia, ketemu kita senyum, padahal gerakan bibirnya sama. Tapi yang dirasakan itu adalah senyuman sinis. Walaupun gerakan bibirnya sama, beda kan? Mana yang senyum manis dan mana yang senyum sinis. Nah, kalau senyum sinis, maka dibalik juga sini, dibalas juga sinis oleh teman. Sehingga apa? Sehingga yang ada nanti hati ini sakit, Pak. Kalau sudah hati sakit, ketemu teman satunya, kamu tahu nggak? Saya tadi ketemu si A, oh sinis banget dia. Pokoknya mukanya udah kayak batu kuburan, serem. Senyumnya pun sinis banget dia. Cerita. Ketemu orang lagi cerita gitu lagi. Ketemu teman lagi cerita itu lagi. Sehingga satu kampung diceritain itu semuanya. Lah, kalau semakin banyak diceritakan pada orang lain tanpa kita sadarin, ternyata hati kita itu sudah dipenuhi dengan perasaan-perasaan gak enak, dengan perasaan dendam, dengan perasaan marah dan lain sebagainya, dan hal yang semacam itu tanpa kita sadarin. Ya, makanya untuk menghilangkan sifat yang semacam itu, jadi kita belajar bagaimana agar supaya setiap manusia kita anggap bahwasanya dia itu lebih baik. Memang berat, Pak. Kita menganggap orang lain lebih baik daripada saya, itu berat. Siapa-siapa itu berat, Pak, perlu perjuangan. Perlu jihadun nafsi, kita harus melawan terhadap nafsu kita. Kenapa? Karena di dalam hati kita itu ada yang namanya bibit sifat sombong. Sifat egois itu ada dalam hati kita. Jadi supaya kita merdeka, maka kita harus bisa menghilangkan, ya, menyingkirkan daripada sifat egois tadi. Sehingga kalau kita sudah bisa menghilangkan sifat-sifat demikian, maka kita tidak pernah merasa siapa-siapa. Kan? Karena orang yang masalah kadang-kadang kalau dia sudah merasa siapa-siapa. Sehingga kalau sudah merasa siapa-siapa, yang jelas orang ini akan mudah tersinggung. Kalau nggak dihormatin dia marah. Kenapa? Merasa siapa-siapa. Tapi kalau dia itu nggak merasa siapa-siapa,
maka orang yang semacam ini merdeka, hidupnya bebas. Ya. Orang mau hormati silakan, mau memuliakan silakan, mau menghina silakan, macam-macam juga silakan. Kenapa? Urusan dia sendiri, bukan urusan saya. Ya. Jadi kembali lagi bahwasanya orang yang memperbaiki batinnya, maka zahirnya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi riwayat daripada Auf bin Abdullah tadi, yang pertama, barang siapa beramal untuk akhirat, maka dunianya dicukupkan oleh Allah. Ibarat nanam padi, rumput pun ikut tumbuh. Barang siapa yang memperbaiki hubungan dengan Allah, Allah perbaiki hubungannya dengan manusia. Barang siapa yang memperbaiki batinnya, maka zahirnya pun akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.